반동 오빠야? 오빠야? 반동 opa. Halo, saya Bandung Opa Jongde. Kemarin saya upload video Q&A tentang cowok Korea kan. Dan ternyata video itu ya seru banget. Saya juga ikut senang karena ya pertanyaannya luar biasa. Ternyata follower saya ya lumayan dewasa. Ajak pacar ke kos enggak? Subscriber saya ternyata lumayan dewasa ya. Bisa dibilang kreatif. Cowok Korea, sweet ya manis kayak di drama enggak? Dan ini pendapat saya, jangan percaya drama Korea. Bahaya? Cowok Korea, sunat enggak? Sebagian besar teman saya, cowok, betul udah sunat. Tapi yang penting yang menarik ya, pertanyaannya luar biasa. Makanya hari ini, ayo coba ya kita belajar lebih dalam budaya Korea. Dan di Indonesia teman-teman muslim lagi puasa kan ya sekarang Ramadan. Dan banyak banget ya nanya tentang Ramadan di Korea. Makanya hari ini saya coba jawab lagi ya pertanyaan atas agama di Korea berkaitan sama Ramadan. Yang pertama, opa muslim nggak? Oke, saya jelasin lagi, saya bukan muslim dan saya nggak punya agama. Tetapi kalau saya menjawab kayak gini, banyak banget ya nanya lagi kayak, opa kalau gitu tidak percaya ada Tuhan ya? Sebenarnya saya belum pernah mikir begitu dalam tentang agama. Dan menurut saya sebagian besar orang Korea yang tidak punya agama ya sama kayak saya. Kayaknya orang Korea cuma mikir kehidupan saat ini saja. Tetapi jangan salah pahamnya, saya juga menghargai respect teman-teman yang punya agama. Oke, selanjutnya. Opa, kali ini ikut puasa enggak? Setahun yang lalu saya pernah bikin video kan, sehari coba puasa. Dan dari pengalaman itu saya ya belajar banyak. Udah ya, puasa udah. 반동 오빠야? Dan sebenarnya sampai sekarang ya tidak begitu susah atau nggak begitu lapar. 이게 4시가 딱 힘든 시간인 것 같아요. 이게 이때 진짜 좀 생각을 비우고 그냥 있어야 되는구나. 왜냐면 진짜 입이 굉장히 말라가 입이 건조해지고 이게 밥 안 먹는 것도 문제인데 상당히 기분이 예민해져. 안 먹으니까. 너 되게 내가 이제까지 봤던 너의 얼굴 중에 오늘이 제일 굿샷이야. 제일 창백해. 음식도 선물이 되는 거지. 신기하다. 나도 해보고 싶어. 진짜 이게 막 Oke, pendapat saya atas puasa. Pertama, respect, menghargai. Yang kedua, yang ketiga, ya respect. Sebenarnya awalnya saya mikir puasa itu ya pasti susah, tapi mungkin ya bisa sih bisa. Karena di Korea kalau sibuk ya kadang-kadang gak makan siang, gak makan malam gitu. Tapi ternyata puasa itu jauh beda. Hal yang paling susah itu gak bisa minum. Itu bikin pusing, pingsan. Saya baru tahu kalau gak minum bisa bikin orang sangat-sangat sensitif dan agresif. Dari pengalaman kemarin, kayaknya puasa cukup. Udah. Sekali lagi teman-teman yang lagi puasa, semangat dan ya saya respect. Oke, selanjutnya. Kalau gitu orang Korea gak puasa sama sekali. Untuk tujuan berkaitan sama agama itu saya belum pernah lihat. Tetapi ada juga puasa untuk ya misalnya diet. Itu biasa orang Korea udah biasa puasa. Tapi puasa itu cuma gak makan siang atau gak makan malam gitu. Ternyata saya jadi penasaran. Jika kalian 30 hari puasa langsung jadi kurus enggak? Bentar ya, gimana nih? Ini bisa jadi bisnis. Kalau gitu pas Ramadan saya kirim orang Korea ke Indonesia, orang Korea yang mau diet, mau jadi kurus. Selanjutnya, kalau gitu Idul Fitri juga nggak ada. Foto Idul Fitri nggak ada di Korea. Kalau gitu makanan khas Ramadan juga nggak ada. Tunjangan hari raya juga nggak ada. Makanya agak kasihan juga kan teman-teman muslim yang tinggal di Korea. Walaupun mereka ikut puasa 30 hari, tetapi gak ada kayak Idul Fitri,
makanan khas Ramadan ya kalau makanan mungkin bikin di rumah. Kayaknya saya juga tipe orang Korea modus ya dalam Ramadan yang paling bikin saya culture shock itu tunjangan hari raya. Sebenarnya ini penting kan ini? Oke, selanjutnya kalau gitu ada apa ya hari yang berkaitan sama agama? Ya di Korea juga ada sebab di Korea ada penduduk yang punya agama. Mayoritas yang pertama itu Kristen, yang kedua Buddha. Jadi di Korea ada Christmas dan juga ada Buddha's birthday. Dua hari itu officially hari raya. Dan kayaknya dua hari itu agak mirip kayak Idul Fitri di Indonesia. Misalnya pas hari Christmas, kirim kado ke pacar atau anak gitu. Dan yang menarik itu, walaupun mereka bukan Kristen. Dan kalau Buddha's birthday, orang Korea ke gunung untuk mengunjungi candi. Padahal mereka bukan Buddha. Jadi gini, orang Korea yang nggak punya agama itu, mereka kadang-kadang anggap agama itu semacam budaya. Selanjutnya, kalau gitu teman-teman muslim di Korea, bagaimana ya berpuasa di Korea? Mereka tetap berpuasa di Korea juga, cuman ada beberapa perbedaan. Misalnya yang pertama, waktu puasa beda. Katanya di Indonesia kalau puasa sehari sekitar 13 jam kan, kalau Korea 16 jam. Dan puasa di Korea kayaknya lebih susah. Karena di sini nggak ada suasana puasa. Di Indonesia, kantor atau sekolah pasti memperhatikan teman-teman muslim pas puasa. Kayaknya itu seharusnya begitu wajib ya, karena pas Ramadan pasti ada teman-teman muslim yang badannya jadi lemak. Oke, selanjutnya, pendapat orang Korea tentang Ramadan. Mungkin gini, yang pertama, itu kayaknya bagus buat diet. Yang kedua, kaget. Gimana nih? Masa minum aja nggak bisa? Manusia bisa tahan enggak? Selama 30 hari. Mungkin banyak teman-teman Korea bakal respect teman-teman yang puasa. Tetapi sejujurnya bisa ada yang mikir agak negatif. Misalnya teman-teman muslim yang kerja di kantor Korea. Teman-teman itu seharusnya menjelaskan baik kepada senior atau teman kantor. Banyak orang Korea mikir agama itu harusnya dipisahkan dari kerja. Kalau di Indonesia, KTP pun udah dicatatkan, katanya begitu. Semua warga wajib punya agama. Makanya itu wajar ya. Pemerintah negara Indonesia harus memperhatikan teman-teman yang beragama. Misalnya teman-teman muslim yang lagi puasa. Tapi di Korea, apalagi di dalam kantor, semua orang kerja keras. Dan jika bilang badannya tidak enak, tidak baik gara-gara puasa, kalau gitu ya mungkin ya ada yang omongin di belakang. Orang itu gak profesional bawa agama di dalam kantor. Masa bawa soal pribadi di dalam kantor? Selanjutnya, di Korea ada nggak kementerian agama? Nggak ada. Dan di Korea nggak ada itu juga. Undang-undang agama, hukum agama itu juga nggak ada. Kebanyakan orang Korea bakal culture shock karena mikir kayak gini. Hukum, undang-undang, dan agama itu harus dipisah. Selanjutnya, kalau gitu di Korea ada azan nggak? Saya belum pernah dengar suara azan di Korea. Tapi ya mungkin kalau daerah Itaewon yang ada masjid, mungkin bisa. Tapi pasti suara azan nggak begitu besar kayak di Indonesia. Di Indonesia kadang-kadang saya bangun gara-gara suara azan. Oke, saya coba bayangkan di Korea kalau ada azan dalam 3 menit, ya kayaknya 3 menit cukup. Dalam 3 menit orang Korea marah sekali, marah-marah. Selanjutnya, kenapa orang Korea tidak beragama? Kenapa ya? Saya juga tidak tahu. Kayaknya lebih baik saya bikin series ini lagi. Q&A tentang ateis atau orang yang tidak punya agama. Ternyata banyak teman-teman Indonesia penasaran ya, orang yang tidak punya agama mikir kayak gimana. Mereka terima kasih kepada siapa gitu. Nanti saya coba bikin Q&A lagi. Oke, Q&A-nya sampai sini. Dan menurut saya, ayo mari kita kirim message hangat kepada teman-teman muslim yang tinggal di Korea. Mereka hebat kan? Padahal di sini nggak ada apa-apa, malah lingkungannya kurang. Tapi mereka tetap puasa untuk jaga agama sendiri. Respect ya. Oke, kalau gitu ketemu di Q&A selanjutnya. Dadah!